أرسله بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. Ikhwani wa akhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari berbahagia ini Allah SWT kembali memberikan kepada kita nikmat untuk bisa berjumpa di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama tafaqquh fi dinillah. Maka satu hal yang perlu kita memulai majelis kita ini dengannya adalah memanjatkan rasa syukur, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar ini. Nikmat untuk bisa bertemu karena iman, bertemu dalam rangka kita at-tafaqquh fi dinillah, mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah ini, yang begitu mulia, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang agama ini, innad dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah adalah al-Islam, yaitu syariat Islam yang dibawa oleh para anbiya secara umumnya, dan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara khususnya. Maka nikmat untuk bisa, kesempatan untuk bisa mempelajari tentang agama Islam itu merupakan sebuah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Karena dengan mempelajarinya lah kita mengetahui tentang agama Islam yang satu-satunya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan mempelajarinya lah kita bisa mengamalkan syariat Islam yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan tidak akan menerima syariat apapun, tidak akan menerima amalan apapun yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, sebagai amalannya, falan yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima darinya, dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka mengawali dari majelis kita ini, marilah kita terus memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ini. Dan ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, di antara syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya yang mulia, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya serta mencontohkannya, adalah tentang permasalahan al-adab dan akhlak. Karena pentingnya adab dan akhlak ini di dalam membangun pribadi seorang manusia yang mulia, seorang manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya tentang syariat akhlak dan adab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan serta mencontohkan kepada kita tentang adab dan akhlak ini. Oleh karena itu, para ulama pun di dalam mewariskan ilmu yang didapatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menulis, membukukan tentang nas-nas, dalil-dalil baik dari kitabullah maupun sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang adab-adab Islam. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin ini, beliau membawakan kitab yang berjudul kitab di dalam kitab. Karena yang maksudnya kitab adalah kumpulan dari materi, itu maksudnya kitab.
ketika materi-materi yang disampaikan adalah tentang permasalahan agama secara umum, baik yang kompleks, mulai membahas tentang akidah, kemudian ibadah, kemudian adab dan akhlaknya, ini kompleks kitabnya. Jadi membahas mulai dari permasalahan keyakinan, permasalahan amaliyah, dan juga permasalahan adab-adab dan akhlak. Maka kumpulan dari materi-materi tersebut pun dinamakan kitab. Begitu juga kumpulan dari materi-materi yang lebih mengerucut kepada satu pembahasan, seperti pembahasan tentang akidah saja, atau pembahasan tentang amaliyah saja, atau pembahasan tentang adab saja, itu pun dinamakan kitab. Bahkan lebih mengerucut lagi pembahasan di dalam amaliyah, contohnya ketika lebih spesifik hanya dalam ibadah sholat, maka itu pun dinamakan kitab. Maka terdapat penyebutan kitab di dalam kitab, inilah istilah. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin membawakan kitab, membawa kumpulan permasalahan yang beliau berikan judulnya Kitabul Adab, kitab tentang adab. Meskipun pada awalnya dan sebelum dari pembahasan ini, kalau kita cermati dan kita telaah, itu pun berbicara tentang adab-adab seorang muslim. Tapi untuk lebih menegaskan kembali tentang pentingnya adab ini, maka beliau mengkhususkan pembahasan atau memberikan judul khusus dalam kitab beliau ini, dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, dengan judul kitab Kitabul Adab, kitab tentang adab, yaitu adab-adab yang diperintahkan di dalam Islam, yang dimana maksud dari adab ini adalah akhlak. Maka adab yang dimaksud di sini bukan hanya adab tentang kesopanan, bukan hanya perilaku secara zahir. Yang dimaksud adab di sini, istilah adab di sini adalah akhlak, yaitu perilaku yang batin maupun yang zahir. Perilaku yang batin yaitu amaliyah yang ada dalam hati, amalan-amalannya hati. Begitu juga perilaku secara zahir, seperti perilaku-perilaku yang menunjukkan kesopanannya, bagaimana tata keramanya. Inilah perilaku secara zahir. Maka ketika menyebut tentang adab, sering disandingkan dengan akhlak, ataupun hanya disebutkan dengan penyebutan adab saja. Namun yang dimaksud di sini bukan hanya berbicara tentang adab makan, adab minum, adab tidur, adab duduk, adab berbicara, tidak. Namun yang dimaksud di sinilah adab secara umum yang mencakup akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim, baik dalam perkara-perkara yang zahir dan juga perkara-perkara yang batin. Maka itulah maksud dari adab. Oleh karena itu, sebagian para ulama menyebutkan maksud dari adab di sini adalah akhlak, yang dimana seorang muslim diperintahkan untuk menghiasi dirinya, untuk memperindah dirinya dengan akhlak-akhlak tersebut. Dan adab ini atau akhlak ini secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlaknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, adabnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya adalah keikhlasan, muraqabah, khasyatullah, mahabbatullah, keistiqomahan. Inilah adabnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah adab terhadap sesama manusia, akhlaknya dia kepada sesama manusia, seperti berkata yang jujur, kemudian tidak meremehkan orang lain, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, membantu sesama, dan seterusnya. Itu adalah adab-adab terhadap sesama manusia, yang dimana sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita diperintahkan untuk mengaplikasikan, untuk menghiasi diri kita dengan kedua bentuk adab tersebut, kedua akhlak tersebut, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga adab kepada sesama manusia.
Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab adab ini beliau banyak membahas tentang permasalahan adab pada sesama manusia. Sebelumnya beliau banyak membahas tentang permasalahan adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ikhlas, istiqamah, muraqabatullah, kemudian taat kepada Allah, mencintai Rasul, mengedepankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah banyak membahas tentang adab-adab kepada sama manusia, maka beliau berikan judul kitab tersendiri yaitu Kitabul Adab. Maka inilah yang dimaksud dengan adab. Dan kita diperintahkan untuk menjadi seorang yang beradab. Itu maksudnya beradab adalah memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan adab kepada manusia. Maka seorang yang dia hanya beradab kepada manusia namun dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah, tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah SWT, maka bukanlah seorang yang benar-benar memiliki adab, bukanlah seorang yang beradab. Sebaliknya, seorang yang dia beradab hanya kepada Allah SWT, ketika kepada manusia dia mengabaikan adab-adab kepada manusia, maka dia pun seorang yang kurang di dalam adabnya. Maka sebagai seorang muslim yang sempurna, sebagai seorang yang ingin menjadikan dirinya seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia haruslah berusaha untuk menerapkan di dalam dirinya adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu adalah adab kepada manusia. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Mulai dari bahasan ini kita akan menjumpai beberapa bab-bab yang beliau bawakan dalam kitab adab ini terkait dengan adab terhadap sesama manusia. Dan beliau mulai dengan membawakan bab al-haya wa fadluhu wal hathu ala takhalluq bihi. Bab tentang rasa malu dan keutamaan rasa malu tersebut, serta anjuran untuk memiliki sifat malu. Beliau mulai pembahasan dalam Kitabul Adab ini dengan bab tentang rasa malu. Hal ini dikarenakan rasa malu adalah sifat yang akan menjadikan seorang mau untuk beradab baik kepada Allah maupun kepada manusia. Malu ini adalah sebuah sifat yang akan menjadikan dia enggan untuk melakukan sesuatu yang menjadikan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh manusia. Sebaliknya, ketika seorang telah hilang rasa malu, sifat malu ini telah terkontaminasi atau bahkan telah hilang dari dirinya, maka dia akan berbuat sesuka hati. Baik itu dicintai atau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan peduli. Sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan pedulikan. Sesuatu yang manusia mencelanya, manusia kemudian menjadikan dia orang yang dicela dan dipandang buruk oleh manusia, dia tidak akan mempedulikannya. Sehingga dengan hilangnya rasa malu, seorang akan banyak terjerumus ke dalam kemungkaran. Dengan hilangnya rasa malu, maka seorang akan banyak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tidak dipedulikan lagi. Oleh karena itu, malu di sini didefinisikan oleh para ulama, malu adalah sebuah perasaan atau sebuah amalan hati. Malu ini adanya di hati. Malu termasuk amal qalb, yang dimana amal qalb tersebut nanti akan terlihat, akan terwujud pada perilakunya, akan terwujud pada amaliyahnya. Dia berawal dari amalan di dalam hatinya, yaitu amalan hati atau sifat di dalam diri yang menjadikan seorang melakukan sesuatu yang akan menghiasi dirinya dan meninggalkan sesuatu yang akan merusak dirinya atau mengotori dirinya. Ini makna dari sifat malu. Itu sifat atau perasaan yang ada dalam hati manusia yang akan menjadikan dia untuk melakukan perkara-perkara yang akan menghiasi dirinya, menjadikan dia indah, elok di hadapan Allah, di hadapan orang lain.
serta menjadikan dia meninggalkan perkara-perkara yang akan merusak dirinya atau mengotori dirinya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala maupun manusia. Ini sifat malu. Maka malu yang sebenarnya adalah malu yang akan menjadikan seorang itu tidak mau untuk melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah dia telah mengotori dirinya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malu yang sebenar-benarnya adalah malu yang akan menjadikan seorang tidak mau untuk meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia meninggalkannya, tidak melakukannya, maka akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala memandangnya dengan hal yang buruk, memandangnya buruk, sehingga akan mengotori dirinya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di pandangan manusia. Seorang yang memiliki rasa malu, dia akan menjaga sikapnya. Seorang yang memiliki rasa malu, dia akan menjaga perilakunya di hadapan manusia. Meskipun sebenarnya mungkin ketika tidak berhadapan dengan manusia, dia akan mulai menampakkan sifat aslinya. Dia mulai akan menampakkan perilaku aslinya. Tapi ketika di hadapan manusia, dia tinggalkan hal-hal tersebut. Dia lakukan hal-hal yang tidak biasa dia lakukan. Untuk apa? Untuk menjadikan dia indah di pandangan manusia. Itulah sifat malu. Maka sifat malu ini adalah sesuatu yang mendasari perilaku baik seorang dan mendasari sikap dia untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Ketika rasa malu ini dicabut, ketika rasa malu ini rusak di dalam hati seorang, maka akan rusak pula perilakunya, akan buruk pula perilakunya. Kenapa? Sudah tidak ada lagi sifat yang mengekang dia dari meninggalkan perkara-perkara yang buruk, melakukan perkara-perkara yang baik. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, di antara senjatanya musuh-musuh Islam, senjatanya iblis untuk bisa merusak perilaku manusia adalah dengan mencabut rasa malu di dalam hati mereka. Adalah berusaha untuk mengaburkan dan mengotori rasa malu di dalam diri kaum muslimin, sehingga mereka melakukan perilaku-perilaku yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan dan mengabaikan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun tidak mengabaikan hal-hal yang menjadikan mereka buruk di pandangan manusia. Maka malu ini penting. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya warisan dari untayan-untayan atau ungkapan-ungkapan para nabi-nabi terdahulu, untayan-untayan nubuwah, ujangan-ujangan, nasihat-nasihat para nabi terdahulu. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, silakan engkau berbuat sesukamu. Dalam artian apa? Ini mengisyaratkan bahwasanya seorang yang dia berbuat sesuka hatinya, tidak peduli apakah halal, apakah haram, apakah dicintai oleh Allah ataukah dimurkai oleh Allah SWT, adalah orang yang tidak memiliki rasa malu. Mafhumnya berarti maksudnya apa? Kalau seorang ingin menjadikan dirinya bisa memilah-milih antara yang halal dan yang haram, melakukan yang halal, meninggalkan yang haram, melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, maka tanamkan malu di dalam hatinya. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga malu kepada manusia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain, innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Sungguhnya rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali sebuah kebaikan. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita harus menanamkan sifat malu ini dalam diri kita. Namun malu yang dimaksud adalah malu kalau kita meninggalkan perkara-perkara kebaikan yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia.
Malu kalau kita melakukan perkara-perkara buruk yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Adapun malu untuk membela al-haq, malu untuk mengamalkan al-haq, maka itu bukanlah malu yang sebenarnya. Itu adalah khajal, itu adalah ketakutan, itu adalah ketidakberanian untuk bisa melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang perlu menanamkan rasa malu yang sebenarnya dan meninggalkan rasa malu yang tidak sepantasnya, yaitu sesuatu yang dihiasi sebagai rasa malu padahal itu bukanlah rasa malu. Beliau bawakan beberapa dalil-dalil dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam bab tentang anjuran sifat malu ini. Yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajuli minal ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika melewati seseorang yang sedang menasihati temannya di dalam perkara tentang sifat malu. Dia menasihati temannya tentang sifat malu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'u fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia untuk menasihati temannya dalam urusan malu. Biarkan dia untuk memiliki rasa malu. Fa innal haya'a minal iman, karena sesungguhnya rasa malu itu bagian dari iman. Dan bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, sifat malu adalah bagian dari iman. Berarti iman itu bukan hanya dalam bentuk amalan tubuh, namun iman itu ada juga dalam bentuk amalan hati. Karena yang namanya malu ini adalah amalan hati, perasaan yang ada di dalam hati. Maka ada amalan-amalan di dalam hati yang termasuk dalam bentuk keimanan. Oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mendefinisikan iman sebagai qaulul qalbi wa amalu wa qaulul lisani wa amalu jawarih. Yang dimaksud dengan iman adalah qaulul qalb, ucapannya hati. Yang dimaksud ucapan hati adalah keyakinan-keyakinan, perkara-perkara yang diyakini oleh hati, yang terikat dalam hati kemudian dijadikan sebagai sebuah pegangan erat, menjadikan kacamatanya di dalam melihat dan menilai berbagai perkara. Inilah qaulul qalbi, maksudnya i'tiqad. Dalam ungkapan yang lain, i'tiqadul qalbi, keyakinan hati. Itu iman yang pertama, bentuk iman yang pertama. Seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Yang dimana i'tiqadul qalbi ini, qaulul qalbi ini semuanya berporos pada 6 hal tadi. Iman billah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Oleh karena itu para ulama yang mereka menulis kitab-kitab dalam akidah, maka pembahasan-pembahasan yang disebutkan dalam akidah semuanya kembali kepada 6 rukun iman ini. Oleh itu Rasulullah ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang i'tiqadul qalb, 6 prinsip di dalam keimanan. 6 prinsip di dalam keimanan. Kemudian amalul qalbi. Amalul qalbi yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan hati. Di antaranya adalah al-haya, memiliki sifat malu. Kemudian keikhlasan, kemudian rasa takut, rasa cinta. Inilah bagian dari iman. Yang apabila hal-hal tersebut lenyap dari dalam hatinya, maka lenyap bentuk-bentuk iman tersebut di dalam hatinya. Dan apabila amalan-amalan tersebut berkurang dari hatinya, maka berarti berkurang keimanan dari hatinya. Oleh karena itu selain dari mendefinisikan iman dengan 3 hal tadi, yaitu i'tiqadul qalbi wa qaulul lisan wa amalun, maka para ulama pun menyebutkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang.
seiring dengan bertambah dan berkurangnya amalan-amalan yang dilakukan oleh hati dan juga amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Kemudian juga adalah qaulul lisan. Iman itu juga berbentuk qaulul lisan, seperti ucapan la ilaha illallah. Maka seorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, begitu juga zikir-zikir yang lain, begitu juga tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf, menyampaikan tentang perkara yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, melarang dengan lisannya dari perkara-perkara yang munkar, menyampaikan ini halal, menyampaikan ini haram, melarang seorang dari melakukan ini adalah perkara yang haram, adalah perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Inilah bagian dari iman. Bagian dari iman atau bentuk keimanan, yang bentuk yang disebutkan sebagai qaulul lisan. Kemudian juga adalah amalul jawari, amalan dari anggota tubuh. Maka salat adalah keimanan, puasa adalah keimanan, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah keimanan. Maka seorang tidak akan dinyatakan sempurna imannya kecuali dia mengamalkan semua bentuk-bentuk cabang keimanan tersebut, baik yang merupakan iman yang merupakan pondasi ataupun iman yang merupakan pengokohnya, yang merupakan iman-iman yang wajib, maupun iman yang merupakan kesempurnaannya, yang merupakan iman-iman yang mustahab. Oleh karena itu para ulama mengibaratkan iman itu seperti sebuah pohon, yang dimana pohon ini akan bisa tegak kalau dia memiliki akar, yang dimana pohon ini akan terlihat indah dan menjulang tinggi kalau dia memiliki batang-batang dan ranting-ranting serta daunnya. Dan pohon ini akan semakin terlihat bagus, indah dan menghiasi dirinya ketika dia memiliki hal-hal yang menyempurnakannya, seperti ada buahnya, ada kembang-kembangnya, berwarna cerah dan menyegarkan. Maka itulah ibarat dari sebuah keimanan yang seorang satu dengan yang lain tentunya bertingkat-tingkat di dalam merealisasikannya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan innal haya'a minal iman, sesungguhnya sifat malu ini bagian dari keimanan. Yang kalau malu ini terkikis dari hati seseorang, maka berkurang pula keimanannya. Maka mudah dia untuk melakukan kemaksiatan, mudah baginya untuk melakukan perkara-perkara yang menjadikan dia terjerumus dalam perkara-perkara yang dibenci dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh manusia. Hadis yang kedua dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya sifat malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Wa fi riwayat Muslim dan riwayat Muslim, al-haya'u khairun kullu. Sifat malu ini semuanya adalah kebaikan. Au qala al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu semuanya adalah kebaikan. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatu fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Maka cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Karena dengan ucapan la ilaha illallah ini seorang masuk ke dalam Islam. Pintu utamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendahnya adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka seorang muslim adalah seorang yang dia melakukan semua cabang keimanan ini. Muslim yang sempurna adalah melakukan semua cabang keimanan. Dan yang jadi pertanyaan, apa saja cabang-cabang tersebut? Mana detailnya? Kalau kita lihat Rasulullah tidak menyebutkan semuanya di sini. Beliau hanya menyebutkan yang paling tingginya, yang paling rendahnya. Kemudian beliau berikan satu lagi contohnya, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Kenapa Nabi SAW tidak menyebutkan secara mendetail semuanya?
Kenapa tidak disebutkan 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai 70 sekian atau sampai 60 sekian? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini menjelaskan hal ini disamarkan bagi kita tentang rinciannya untuk bisa menunjukkan siapa orang yang semangat di dalam mengamalkannya dan mengetahuinya, serta orang yang malas untuk mengetahui dan mengamalkannya. Disitulah yang membedakan mana orang yang bersungguh-sungguh, mana orang yang tidak bersungguh-sungguh. Bagi orang yang bersungguh-sungguh, dia akan terus mempelajari mana saja cabang-cabang keimanan. Apa saja itu cabang-cabang keimanan yang disebutkan Rasulullah SAW, jumlahnya 70 sekian, 60 sekian. Dia akan berusaha untuk mempelajari. Adapun orang yang malas tidak bersungguh-sungguh, maka dia enggan untuk berusaha mencari tahu dan mempelajari. Dia malas untuk menggunakan akalnya untuk bisa mempelajari, mengetahui, kemudian mengamalkan cabang-cabang keimanan tersebut. Disitulah alasan atau hikmah di balik perkara-perkara yang Rasulullah SAW menyamarkannya. Padahal bisa beliau jelaskan tentang hal itu. Dalam contoh yang lain, misalkan Rasulullah SAW menyamarkan perkara tentang malam Lailatul Qadar. Kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu akan terjadi? Pada setiap tahun. Allah Subhanahu wa taala menyamarkan informasi tersebut. Rasulullah SAW pun menyamarkannya kepada umatnya. Agar apa? Agar terfilter orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan orang-orang yang bermalas-malas. Orang yang bersungguh-sungguh maka dia akan menghidupkan 10 malam semuanya. Orang yang dia tidak bersungguh-sungguh, dia hanya akan pilih-pilih sebagian waktu saja yang diperkirakan, inilah malam Lailatul Qadar saja. Itulah hikmahnya. Begitu juga Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya pada hari Jumat ada waktu yang dimana apabila seorang muslim bertepatan dengan waktu tersebut, maka tidaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah pasti akan mengijabahinya, memberikan apa yang dia minta. Tidak didetailkan kapan waktunya, pagi kah, siang kah, sore kah, tidak. Rasulullah SAW menyamarkan pada hari Jumat. Apa hikmahnya? Untuk bisa membedakan orang-orang yang bersungguh-sungguh memperbanyak doa dan permintaan pada Allah, memperbanyak salat dan doanya pada Allah di hari Jumat, dengan orang yang hanya mau untuk manfaatkan waktunya di sebagian waktu di hari Jumat saja. Begitu juga tentang penyebutan tentang nama-nama Allah Al-Husna. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa menghitungnya, barang siapa mengetahuinya, mengamalkannya, berjalan melakukan ketaatan sesuai dengan kandungan dari makna-makna Asmaul Husna tersebut, dia akan masuk ke dalam surga. Tidak disebutkan dalam hadis yang sahih tentang semua 99 tersebut. Hadis-hadis yang menyebutkan, dijelaskan para ulama, hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah, tidak sahih secara sanadnya, sehingga tidak bisa dipastikan. Bahkan sebagian yang lain bertentangan tentang penyebutannya. Sehingga masalah ini atau nama-nama tersebut masih samar, mana yang termasuk 99 nama yang husna, yang barang siapa dia mengetahuinya dan mengamalkannya, dia akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu hadis tersebut tidak menunjukkan pembatasan nama Allah hanya 99 saja. Hanya saja ada 99 yang khusus memiliki keistimewaan yang Allah samarkan pula tentang penyebutannya, agar diketahui siapa orang yang bersungguh-sungguh berusaha untuk mengetahui, mempelajari dan mengamalkannya, dengan orang yang hanya menunggu mudahnya saja, bermasa-masa. Maka disitulah menunjukkan bahwasanya apa? Amalan itu sesuai dengan kesungguhan seseorang. Kemuliaan yang Allah berikan sesuai dengan kesungguhan seorang dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke dalam hadis ini, Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan secara mendetail. Beliau hanya menyebutkan yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendahnya adalah
menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu bagian dari keimanan. Maka perlu bagi kita untuk menanamkan rasa malu di dalam hati kita. Hadis yang selanjutnya masih di dalam bab ini menyebutkan tentang bagaimana teladannya Nabi SAW kepada kita semua di dalam sifat malu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW ashadda haya'an minal adra'i fi khidriha, fa idza ra'a syai'an yaqrahu arafnahu fi wajhihi. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat malu. Lebih besar rasa malu beliau dibandingkan rasa malu yang ada pada seorang remaja putri yang belum menikah, yang dimana kebiasaannya adalah remaja putri ini lebih senang untuk berdiam di dalam kamarnya, malu untuk keluar karena dia belum terbiasa berinteraksi terlebih dengan lawan jenisnya, karena dia belum menikah, masih seorang wanita yang belum banyak berinteraksi dengan lawan jenis, dengan laki-laki, sehingga besar rasa malu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW lebih besar rasa malu beliau dibandingkan rasa malu yang pada umumnya ada pada wanita yang belum menikah ini, yang dimana dia lebih banyak di kamarnya, berdiam di kamarnya. Demikianlah para wanita di masa terdahulu. Beda halnya dengan wanita-wanita di masa sekarang, waliyadzubillah, yang dimana justru mereka kurang rasa malunya. Mereka lebih banyak menampakkan dirinya di hadapan lawan jenisnya. Oleh karena itu musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, berusaha untuk mencabut rasa malu dari kaum muslimah. Sehingga apa? Sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun menjadi penyebab terjerumusnya kaum laki-laki ke dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tampakkan auratnya, mereka tampakkan keindahan tubuhnya di hadapan laki-laki yang tidak halal bagi mereka untuk memandang mereka. Bahkan di zaman sekarang tanpa harus keluar dari kamarnya. Kalau di masa terdahulu dia harus keluar dari kamarnya, keluar dari rumahnya untuk bisa berinteraksi dengan lawan jenis. Sehingga digambarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sifat malunya Rasulullah SAW ini lebih besar dibandingkan sifat malu seorang remaja putri yang belum menikah ketika dia berada di dalam kamarnya. Masa dahulu mereka lebih banyak berada dalam kamar. Kenapa? Malu. Kalau keluar belum punya interaksi dengan lawannya. Beda halnya nanti kalau sudah menikah, sudah sering berinteraksi dengan suaminya, maka tentunya tidak seperti sebelum menikah. Makanya digambarkan apa? Seperti azra, seperti wanita yang belum menikah, belum pernah berinteraksi dengan laki-laki yang bukan dari mahram. Paling kalaupun dia berinteraksi dengan bapaknya, dengan saudaranya, selain dari itu tidak. Makanya malu kalau dia berhadapan dengan orang yang baru dia kenal. Malu kalau dia berhadapan dengan orang yang tidak biasa dia berbicara dengan. Rasulullah SAW lebih besar rasa malu beliau dibandingkan hal itu. Maksudnya apa? Maksudnya beliau SAW lebih menjaga diri dibandingkan seorang wanita yang belum menikah di dalam menjaga dirinya dengan cara mengurung dirinya, lebih banyak mengurung dirinya di dalam kamar. Nabi SAW lebih besar rasa malunya dengan menjaga sikap beliau, sehingga beliau tidak melakukan perkara-perkara yang menjadikan orang melihatnya tidak pantas. Oleh karena itu digambarkan oleh Abu Sa'id apa? Dan sehingga kami mengetahui kalau Nabi SAW melihat suatu hal yang tidak beliau senangi, beliau tidak kemudian menampakkan ketidaksenangan. Selama bukan perkara yang haram, beliau tidak senangi. Beliau tidak senang itu terjadi, tapi beliau tidak langsung sontak untuk mengingkari secara langsung, tidak kemudian menampakkan kekesalan,
Tidak. Kenapa? Karena ketika seorang menampakkan kekesalan, ketika seorang menunjukkan amarahnya, mulai orang lain akan melihat ini orang pemarah, ini orang mudah untuk kesal. Maka mulai apa? Mulai berkurang pandangan baik orang kepada dirinya. Nabi SAW untuk menjaga hal tersebut agar tidak rusak, tidak berkurang pandangan baik orang lain kepada beliau, maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, apabila beliau mendapati sesuatu yang tidak beliau senangi, tidak sesuai dengan keinginan beliau, maka itu akan tampak dari raut wajahnya. Beliau tidak kemudian menampakkan kekesalan dengan marah dan tidak kemudian menghardik, tidak. Tapi beliau berusaha untuk menahan itu sehingga para sahabat mengetahuinya dari apa? Dari raut wajahnya. Cukup dengan berubahnya raut wajah beliau menunjukkan ini perkara yang beliau tidak senang untuk dilakukan oleh orang tersebut, oleh si fulan, sehingga tentunya ini akan menjadikan orang tersebut apa? Memperbaiki diri. Ini contoh rasa malunya Nabi SAW, yaitu apa? Beliau berusaha untuk tidak menampakkan sesuatu yang menjadikan pandangan orang lain itu buruk kepada beliau SAW. Kalaupun beliau harus marah, maka itu dikarenakan yang dilakukan itu sudah masuk ke dalam perkara yang haram, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu tidak ada alasan malu untuk mengingkarinya. Karena sesungguhnya rasa malu yang demikian justru merupakan rasa malu yang dilarang, yang hakikatnya adalah al-khajal atau al-khawr, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Takut, pengecut untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Adapun kalau sesuatu yang dilihat bukanlah termasuk perkara yang mungkar, kemudian dia berusaha untuk menahan diri untuk tidak menampakkan kekesalannya selama bukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk bentuk apa? Bentuk menghiasi diri agar tidak memunculkan dalam dirinya, agar tidak terlihat oleh orang lain dengan pandangan yang tidak baik. Selain menjaga wibawanya, menjaga pandangan orang terhadap dirinya. Sehingga orang yang memiliki rasa malu, dia akan menjaga tutur katanya. Orang yang memiliki malu, dia akan menjaga sikapnya, baik kepada Allah SWT maupun kepada sama manusia. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pun adalah orang yang terdepan di dalam menerapkan sifat malu di dalam dirinya. Maka begitu juga umat ini, umat beliau SAW. Kita diperintahkan untuk menanamkan rasa malu dalam diri kita. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan di sini, qala ulama, para ulama mengatakan, haqiqatul haya, hakikat sifat malu ini adalah khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih. Malu adalah sifat atau perilaku batin yang akan mendorong seseorang untuk meninggalkan perkara yang buruk. Berarti yang ditinggalkan perkara yang buruk, barulah itu malu yang sebenarnya. Kalau yang ditinggalkanlah perkara yang baik, maka itu bukan malu, itulah pengecut, itu adalah takut. Tapi kalau yang ditinggalkanlah perkara yang buruk, tidak mau kalau dia terlihat melakukan hal tersebut, maka ini namanya malu yang sebenarnya. Wa yamna'u minat taqsiri fi haqqi dzil haqqi, dan juga menghalangi dia dari melakukan perkara yang tidak menunaikan hak orang lain. Ini sifat malu. Malu kalau dia tidak berperilaku baik kepada orang lain. Nanti orang lain akan memandang dia begini dan begitu. Ini sifat malu. Maka sifat malu adalah sebuah sifat yang mendorong seseorang untuk melakukan hal yang baik yang harus dilakukan, meninggalkan hal yang buruk, baru itulah malu. Tapi kalau yang dilakukan adalah melakukan hal yang buruk, meninggalkan hal yang baik karena malu kepada manusia, malu untuk menutup auratnya, karena di lingkungannya orang-orang tidak menutup aurat, ini bukan malu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan malu yang bagian dari keimanan. Malu untuk beribadah kepada Allah, malu untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW, dikarenakan manusia mencibirnya, menghinanya, membicarakannya, maka itu bukan malu yang bagian dari keimanan.
itulah khajal, lemahnya iman yang tidak mampu untuk menampakkan kebenaran, tidak mampu untuk menghidupkan kebenaran. Maka ikhwan wa akhwati fiddin azan yang wa iyyakum, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memperjelas makna malu di sini adalah sebuah sifat yang menghalangi seseorang atau mendorong seseorang untuk meninggalkan perkara yang buruk dan melakukan hal yang baik agar tidak mengurangi hak manusia. Dan dari hadis ini juga kita mengetahui bahwasanya wajib bagi kita untuk berusaha agar bersabar di dalam mewujudkan sifat malu ini. Karena untuk menanamkan sifat malu, membiasakan sifat malu ini butuh kesabaran. Dari hadis ini juga kita mengetahui bahwa bagaimana seharusnya seorang wanita muslimah. Karena Abu Sa'id menyebutkan malunya seorang wanita ini adalah di masa dahulu seorang wanita yang dia belum menikah adalah dengan banyak mengurung diri di rumahnya agar tidak dipandang buruk oleh orang lain, dengan banyaknya keluar sehingga tidak banyak yang melihat, akan semakin terjaga keindahannya, akan semakin terjaga kehormatannya. Beda halnya dengan ketika dia lebih banyak keluar, orang sudah sering melihat. Akhirnya apa? Ketika dia keluar biasa saja. Sesuatu yang bagus kalau sudah banyak dilihat, sudah sering dilihat, apalagi sudah sering dipegang orang, maka menjadi biasa. Tapi sesuatu yang mungkin biasa tapi belum pernah terlihat dan baru pertama kali terlihat, maka akan muncul perasaan orang untuk memandang keindahannya. Akan semakin terlihat keindahannya karena belum pernah dilihat sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendidik anak-anak kita, generasi-generasi muda kaum muslimin, baik yang laki-lakinya maupun yang perempuannya, agar mereka memiliki rasa malu di dalam hatinya. Dan banyak tantangan kita di masa sekarang, banyak upaya-upaya dari musuh-musuh Islam berusaha untuk mencabut rasa malu dari hati kaum muslimin, sehingga dengan rasa malu tersebut mereka terjerumus dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hilangnya rasa malu tersebut, mereka enggan untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sehingga mereka sudah tidak peduli lagi mau berbuat baik mau berbuat buruk, yang penting apa? Yang penting saya senang. Waliyadzubillah. Maka tepatlah apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau engkau memang tidak malu, silakan engkau berbuat sesukamu. Adapun kalau engkau memiliki rasa malu, maka engkau pasti akan menahan diri di perkara-perkara yang akan merusak nama baikmu, merusak cara pandang orang kepadamu. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ini terkait dengan bab al-haya, bab tentang sifat malu. Satu bab lagi. Bab hifdzus sir, bab menjaga rahasia. Di antara akhlak yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bagi seorang mukmin adalah dia menjadi orang yang menjaga rahasia yang diamanahkan kepadanya. Karena rahasia yang diberikan seorang kepada ini adalah amanah. Ketika seorang menyampaikan, tolong jangan sampaikan ini ke orang lain, maka ini adalah rahasia. Tolong jangan kamu sebarkan ke orang lain. Tolong jangan kamu bicarakan ini di hadapan orang lain. Ini adalah rahasia. Atau ketika seorang dia mengajak orang lain untuk berbicara dalam forum terbatas saja, maka berarti hal yang dibicarakan itu adalah rahasia. Dan zaman sekarang banyak orang tidak bisa menjaga rahasia, terutama ketika apa? Ketika mereka sudah berada di dunia digital, di media sosial.
yang tadinya mungkin pembicaraannya adalah pada forum terbatas, pada grup terbatas misalkan. Ada orang yang saking semangatnya, akhirnya dia langsung untuk menyebarkan tanpa dia pikirkan dulu apakah pembicaraan ini pembicaraan yang memang orang tersebut inginkan untuk dibatasi pemirsanya ataukah tidak. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya untuk cerdas di dalam hal ini, untuk bisa membedakan mana yang merupakan perkara yang rahasia, mana yang merupakan perkara yang bisa dikonsumsi secara publik. Maka seorang muslim di antara bentuk akhlak dan adabnya adalah seorang yang menjaga rahasia. Beliau bawakan dalam bab ini yang pertama firman Allah SWT dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Dan tunaikanlah janji, sesungguhnya janji ini akan diminta pertanggungjawabannya. Beliau bawakan ayat ini yang bicara tentang perintah Allah agar menaikkan janji dalam bab tentang menjaga rahasia. Karena rahasia yang diberikan seseorang kepada kita, kemudian kita bersedia mendengarnya, ini adalah janji kita kepada orang tersebut agar menjaganya. Maka ketika kita sebarkan, ketika kita sampaikan kepada orang lain tanpa keridoannya, tanpa persetujuannya, berarti kita telah melanggar janji kita kepadanya. Oleh karena itu beliau bawakan ayat tentang wafa'u bil ahdi ini dalam bab tentang menjaga rahasia. Dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk, di antara manusia yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya kelak pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang di malam harinya dia menggauli istrinya, kemudian dia sebarkan hal tersebut kepada orang lain. Dia ceritakan apa yang dilakukannya semalam. Dia ceritakan apa yang terjadi semalam. Ketika dia melakukan hubungan dengan istrinya, kemudian dia informasikan begini dan begitu kepada orang lain. Ini termasuk apa? Termasuk menyebarkan rahasia. Dan ini orang yang seperti dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Satu hadis lagi menurutnya dari Thabit bin Anas radhiyallahu taala anhu, dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik, muridnya Anas bin Malik sering meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al-abu ma'al ghilman. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku, dan ketika itu aku sedang bermain bersama anak-anak yang lain, bersama teman-teman. Kita tahu bahwasanya Anas bin Malik adalah seorang remaja yang diutus oleh ibunya untuk membantu dan melayani keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya ini adalah Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha. Diutus oleh ibunya untuk apa? Untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah SAW suatu ketika pernah memanggil Anas. Ketika itu Anas sedang bermain bersama teman-temannya, bersama remaja yang lain. Fasallama alaina, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami dan beliau memberikan salam kepada kami. Menunjukkan bagaimana adabnya Rasulullah SAW. Ketika beliau bertemu dengan anak-anak, beliau datang kemudian apa? Mengucapkan salam, meskipun kepada anak kecil. Ada segerombolan anak kecil sedang bermain. Kita ingin mendatangi mereka, ingin berbicara dengan mereka. Maka mulai dengan apa? Berikan salam kepada mereka. Meskipun mungkin anak-anak belum paham mereka, diberikan salam mereka tidak menjawab, atau mungkin mereka juga malah kabur. Intinya apa? Di antara adabnya Nabi SAW adalah beliau tidak membeda-bedakan di dalam memberikan kasih sayang dan juga penghormatan kepada siapapun.
Lihat bagaimana Rasulullah SAW memuliakan anak-anak dengan cara apa? Beliau doakan. Karena kan yang namanya salam itu adalah doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan, kesejahteraan tercurahkan atas kalian. Dan demikianlah seharusnya kita menerapkan pendidikan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kaum muslimin dengan keteladanan. Kita berikan contoh kepada mereka dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan rasa kasih sayang kepada mereka. Karena kan salam ini doa, adalah bentuk kasih sayang. Oleh karena itu para ulama mereka memberikan contoh juga kepada kita, seperti contohnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau sering menyebutkan dalam muqaddimah pembahasannya, i'lam, contohnya dalam kitab Shalatul Usul, beliau sebutkan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Doa menunjukkan kasih sayang dari seorang yang akan mengajarkan kebaikan kepada orang yang akan diajarkan, dibangun di atas kasih sayang. Maka dengan demikian akan terjalin keakraban. Dan seorang yang dinasihati, seorang yang diajarkan tersebut akan memberikan perhatian karena dia telah diberikan perhatian oleh orang yang mengajarkannya. Ini sekarang dibahas dalam ilmu parenting, dalam ilmu pendidikan. Padahal sejak zaman Nabi SAW Rasul telah mencontohkannya. Kalau kita mempelajarinya, kalau kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, mempelajari bagaimana sikap dan adab keseharian beliau, kita akan dapati begitu banyak ilmu tentang pendidikan, tentang parenting, tentang bagaimana orang tua mendidik anaknya. Hanya saja sayangnya kita kurang untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita harus beralih kepada orang lain yang mengajarkannya, tidak melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting bagi kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, bagaimana sifat-sifat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Nabi SAW mencontohkan bagaimana memberikan salam kepada anak-anak. Faba'athani fi hajatin, kemudian beliau memanggilku dan beliau mengutusku untuk sebuah keperluan. Fa'abta'tu ala ummi, hingga berdampak pada aku pulang terlambat. Falamma ji'tu, yaitu pulang terlambat ke ibunya. Tatkala aku pulang, berkata ibuku, ma habasak, kenapa terlambat? Nah, ini juga menunjukkan orang tua harus perhatian kepada anak. Jam sekian anak harus pulang, belum pulang. Nanti kalau dia terlambat tanya kenapa, jangan kemudian dibiarkan. Kalau hari pertama dibiarkan, jam sekian dia harus pulang, belum pulang, terlambat sejam, udahlah nggak apa-apa terjadi. Hari kedua, ketiga, keempat, lama-lama terlambatnya bisa 2 jam. Akhirnya menjadi kebiasaan anak itu tidak pulang tepat pada waktunya. Orang tua yang tidak memperhatikannya, akhirnya anak merasa kurang diperhatikan, akhirnya anak kurang terdidik. Demikianlah para sahabat terdahulu, mereka mendidik anak mereka. Ketika ibunya Anas bin Malik mendapati Anas terlambat, ditanya, kenapa kamu terlambat? Faqultu, maka aku mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk sebuah keperluan. Kemudian ditanya, keperluan apa memangnya? Kata ibunya Anas, qultu inna sir, itu rahasia. Ya, Anas bin Malik seorang remaja, tahu dia ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun, meskipun kepada ibunya. Kata Anas bin Malik, ini rahasia. Gimana respon ibunya? Kamu ini tidak demikian. Bagaimana respon ibunya? La tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu. Kalau begitu jangan kamu kabarkan kepada siapapun tentang rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini pun peran seorang ibu untuk mendidik anaknya. Ketika anak itu sudah berada pada akhlak yang baik, pada suatu perilaku yang benar, didukung, disemangati, bahkan lebih diarahkan lagi bagaimana lebih menjaga kebaikan tersebut. Inilah perannya seorang wanita muslimah, seorang ibu-ibunya kaum muslimin. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada keturunan yang saleh dan berikan kepada kita taufik untuk bisa mendidik mereka dengan pendidikan yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Maka kata ibunya, kalau gitu jangan kau kabarkan kepada siapapun. Kemudian Anas berkata kepada sahabat ini, kepada muridnya,
Kan tadi kisahnya Anas sedang menceritakan kepada Thabit yang dulu pernah dialami. Sekarang kata Anas, wallahi demi Allah, kalaupun aku harus menyampaikannya kepada orang lain, ya wahai Thabit, aku pasti akan mengabarkannya kepadamu, namun tidak akan aku kabarkan. Kenapa? Karena ini adalah rahasia. Bagaimana Anas bin Malik pun menjaga rahasia setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya menjaga rahasia. Dan dari hadis ini pula kita bisa mengetahui tentang bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga perannya orang tua di dalam pendidikan anak, baik ayah maupun ibu, baik abi maupun umminya, maka dia sangat berperan di dalam membentuk karakter anaknya. Kalau anak tersebut terlihat ada indikasi-indikasi ke arah yang dia mulai mengarah pada hal yang tidak baik, segera diberikan nasihat, segera diberikan teguran. Seperti contohnya Muslim, Anas ini terlambat, mulai pulang terlambat, ditanya dulu, kenapa kamu terlambat? Jangan malah dibiarkan, jangan malah ditelantarkan, diabaikan begitu saja, tidak. Suatu perkara yang sedikit, pelanggaran yang sedikit, ketika kemudian kita tidak berusaha untuk memperbaikinya sejak dini, maka akan semakin berlanjut menjadi hal yang besar. Maka seorang tua pun perlu di sini mulai membentuk pribadi anak agar dia menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau anak melakukan hal yang baik, maka dimotivasi, kemudian didukung, seperti ucapan Ummu Sulaim kepada Anas bin Malik, kalau begitu jangan engkau kabarkan tentang rahasia ini kepada siapa. Nah, dan juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, bolehnya mengutus anak kecil untuk sebuah keperluan apabila anak tersebut memang bisa dipercaya menunaikan hal tersebut. Nah, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, khususnya keadaan kaum muslimin pada umumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan melindungi kaum muslimin dari berbagai macam upaya yang berusaha mencabut adab-adab yang baik, adab-adab Islami dari diri mereka, dari berbagai upaya yang berusaha untuk memalingkan mereka dari akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh generasi salaf terdahulunya, yang dicontoh oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian wassallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebelum meninggalkan tempat, diinformasikan tadi dari DKM, alhamdulillah ada sarapan pagi bersama yang nanti bisa dinikmati bersama-sama. Sekiranya yang ada waktu untuk bisa bersama-sama kita sarapan setelah acara ini, dan tentunya kita doakan kepada para muhsinin yang telah memberikan kebaikan kepada kita ini, semoga Allah SWT berikan keberkahan kepada mereka dari apa yang telah mereka berikan, dan semoga Allah SWT pun menjadikan pertemuan kita dan kebersamaan kita ini adalah kebersamaan yang dibangun di atas keimanan, yang menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebaikan di antara kita semua, dan berlanjut hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wassallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.